Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia agung, manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya yang mulia, para tabi'in insyaallah, dan mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Kita mulai pengajian menata jalan pulang ini dengan banyak berzikir, bersalawat, bertasbih ya. Mudah-mudahan dalam rangka melembutkan hati kita yang keras ini, dan mudah-mudahan bacaan-bacaan ini membimbing kita, diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khotimah ya. Itulah harta yang tiada taranya, husnul khotimah. Mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena bahagianya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mati dalam keadaan kesedihan, apalagi baud kan gitu ya, karena meninggalkan beban dosa yang pernah dilakukan di dunia ini, karena tidak diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mujil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Abud, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ish, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulk, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Allah, Ya 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 Allah,
محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله
الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. Hadirin rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang bayi lahir ke dunia ini, pertama sebelah kanan dikenalkan kalimat syahadat, ya, diazani, sebelah kiri diqomati. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah bertanya waktu kita berada di alam rahim, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah benar aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Tentu benar, engkau adalah Tuhan kami. Tidak menggunakan tidak menggunakan jawabannya na'am. Kalau na'am itu menggunakan na'am, betul bahwa engkau bukan Tuhanku. Sekaitan dengan itu, maka Nabi berdoa, dan doa ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Allahumma az'al auladi min ahlil ibadah. Ya Allah, jadikanlah anakku yang lahir ke dunia ini orang yang ahli ibadah. Waz'alni min ahlil ilmi. Dan jadikanlah anakku menjadi ahli ilmu, cerdas, intelektualnya soleh secara spiritual. Yang ketiga, waz'alni min ahlil khair. Dan jadikanlah anak-anak kami, anakku, menjadi anak yang ahli mengerjakan kebajikan, kebaikan. Doa kita, mudah-mudahan anak kita menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli berbuat kebaikan. Wala taz'alni min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan jauhkanlah putra-putri kami, anakku, dari anak yang mendatangkan kesialan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena tidak sedikit orang tua hancur lebur gara-gara anaknya, ya. Narkoba, tawuran, dan sebagainya, gitu. Semua itu dirangkum dalam kalimat soleh, ya. Pak Ustadz doakan, saya baru punya anak, mudah-mudahan anak kami dijadikan menjadi anak yang soleh dan solihah. Mengundang tetangganya, Pak Jaja, syukuran. Dalam rangka apa? Ingin didoakan oleh para tetangga, para kerabat, para guru. Mudah-mudahan kelak anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Indikasi soleh itu tadi menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli mengerjakan kebajikan. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apapun pangkat dan jabatannya, selagi dirinya bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baik manusia. Itulah sesukses-suksesnya manusia, apapun profesinya, ya. Tidak pernah dilihat dari pangkat dan jabatannya. Kalau orang itu bermanfaat untuk orang banyak, maka kematiannya dirindukan oleh banyak orang, ya. Kematiannya ditangisi oleh banyak orang, kan gitu. Karena apa? Karena nilai manfaatnya itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi manusia wujuduhu kadamhi la yahya wa la yamut, adanya bagaikan tidak ada, hidup juga tidak, mati juga tidak. Bahkan kita nauzubillah min dzalik mati sebelum kematiannya, kan gitu. Yang pertama kita lihat dalam surat An-Naml
Doa ini yang senantiasa dibaca oleh anak-anak kita setiap pagi ini ketika berada di PAUD, pendidikan anak usia dini. Dan hari ini saya dan kita semua sedang PAUL namanya ini. Ya. PAUL itu apa? Pendidikan anak usia lanjut. Nah, kita semua ini ya. Ada PAUD, ada PAUL. Pendidikan anak usia lanjut. Lanjut ke mana? Tinggal tunggu pengumuman DKM. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah saya dan kita semua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepada kami. Ini doa seorang Nabi Sulaiman alaihissalam, raja, manusia yang paling kaya raya, pinter, dan menguasai seluruh bahasa binatang. Maka ayat ini disebut dengan An-Naml. Kenapa? Karena ada dialog antara Nabi Sulaiman dengan semut. Lengkapnya dari sana. Fatabassama dohikam min qauliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan taradu adin li rahmatika fi ibadikas sholihin. Fatabassama dohikam, maka tersenyumlah ya. Maka tertawalah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar siapa? Mendengar bahasa semut. Wahai semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan melewati tempat ini yang nanti akan mengakibatkan kematian di antara kalian. Yang mendengar bahasa itu, fatabassama dohikam, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Rabbi auzi'ni, ya Allah auzi'ni an ashkura, anugerahkanlah kepada kami an ashkura, untuk senantiasa bersyukur. Syukur atas apa? Ni'matakal lati an'amta alayya, atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an amalan solihan, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Taradahu, amal soleh yang diridhoi oleh Engkau. Wadkhilni birahmatika fi ibadikas solihin, dan masukkanlah kami berdua, aku dan ayahku, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, gitu. Jadi saya selalu bertanya kepada diri saya, Nabi Sulaiman saja yang pinter, kaya raya, bisa menguasai seluruh bahasa binatang, tetap dan dijamin oleh Allah masuk surga, masih berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Kalau bahasa anak-anak begini bahasanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, kan gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu PAUD ya, kan gitu. Jadi kalau Paul sudah ada beda bacaannya ya, berbeda. Gitu. Ini luar biasa ya. Ingin menjadi orang-orang yang soleh, karena menjadi orang yang soleh lebih hebat daripada emas sepenuh dunia ini beserta isinya ini ya, ini. Semua orang ingin didoakan, ingin menjadi orang yang soleh. Doakan saya menjadi orang yang soleh. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam
kan gitu. Jadi ini mohon maaf, apabila ada para pejabat di dunia ini dan orang-orang kaya di dunia ini mampu mentadaburi ayat dalam surat An-Naml ini, maka dijamin tidak pernah ada pejabat yang akan sombong dan orang kaya sombong. Karena apa? Seluruh orang kaya ada dalam surat An-Naml. Ya, Nabi Sulaiman, manusia yang paling pinter, termasuk dari golongan jin segala macam, jin Ifrit ada dalam surat An-Naml. Nabi Sulaiman surat An-Naml, jin Ifrit, Asop Baria, Asopin Baria, manusia yang sakti mandraguna ada dalam surat An-Naml. Siapa lagi? Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah, ada dalam surat An-Naml. Jadi manusia-manusia hebat di dunia ini, baik kehebatan dengan memiliki kapital kekayaannya dan kehebatan kekuasaan dan kerajaannya, Allah simpen dalam surat An-Naml, surat semut, agar memberikan ibrah kepada kita semua. Manusia tidak boleh sombong dengan jabatannya dan tidak boleh sombong dengan kekayaannya. Kata Allah, citil kekayaan kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghaniyyu, raja yang maha kaya raya dan menguasai kerajaan-kerajaan di dunia ini. Silahkan baca surat An-Naml, hanya 93 ayat ya. Pak Kristianto itu sudah hafal ayatnya ini, 93 ayatnya. Surat semut. Kalau Alpil itu berapa? Alpil itu surat gajah ya. Gajah itu besar. Kalau ini surat An-Naml. Surat An-Naml, surat semut ya. Saya baca dengan terjemahnya dari awal sampai akhir ini. Ya Allah, subhanallah ini ya. Betapa luar biasanya kandungan ayat dalam surat An-Naml ini ya, yang sangat luar biasa kan gitu. Yang kedua, bisa kita lihat dalam surat Yusuf ya. Lagi-lagi Nabi Yusuf adalah nabi yang paling tampan. Bukti ayatnya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Falamma ra'aynahu, tatkala wanita-wanita Mesir dan pada waktu itu melihat kegantengan, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, akbarnahu, sungguh menggetarkan jantung, menggetarkan hati. Wa qata'na aydiyahunna, dan mereka memotong-motong jarinya. Karena apa? Karena kenikmatan melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar, masya Allah, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia melainkan malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Silahkan hafalkan doanya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ar anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Rabb, sungguh engkau telah menganugerahkan sebagian kekuasaan dan kerajaan kepada diriku. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan engkaulah Tuhan yang telah mengajariku tentang takbir mimpi. Fatiras samawati wal ardh, engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolong hidupku dunia dan akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah, wafatkan sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim. Walhiqni bisolihin, kumpulkan kelak aku di surgamu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lagi-lagi ini doa seorang raja, manusia paling tampan, ilmunya tinggi, kaya raya, permaisurinya cantik, tapi tawadu ya. Tawadu itu sanes tara mawa duitnya. Tawadu itu rendah hati ya. Kalau kepada manusia
kita cukup dengan rendahkan hatimu. Tidak boleh merendahkan apa? Badan kita, jiwa kita. Rendahkanlah hatimu, bukan merendahkan badannya. Tapi berhadapan dengan Allah, tadarru'an wa khufyah, merendahkan hati dan merendahkan diri di depan manusia, ya. Haram hukumnya kita rendah diri, Pak Edi. Ya. Ada orang kaya tapi dongko-dongko, Pak Edi, itu seperti sujud, seperti sujud gitu kan. Aduh punten juragan gitu, sampai dongko-dongko itu. Itu musyrik asghar itu namanya, itu syirik kecil itu namanya. Ya. Karena apa? Karena mengharapkan belas kasih dari seorang orang kaya tadi itu. Tetapi berhadapan dengan Allah, tadarru'an wa khufyah, rendahkan dirimu dan rendahkan hatimu. Dengan manusia cukuplah merendahkan hatimu. Ya, DP kalau orang Sunda itu, handap asor, ya. Ya. Sampai Pak Helmi dongko-dongko gitu, seperti dongko sujud gitu kan. Di depan para menteri misalnya berkunjung ke UIN itu syirik asghar namanya, Pak Helmi. Jangan tahu wa ta'ala. Kenapa dia dongko? Karena tadi itu mengharapkan belas kasihan atau penghormatan yang berlebih-lebihan, isrof. Isrof itu berlebih-lebihan, ya. Seperti COVID-19 ini kan gitu, sampai kita berlebih-lebihan gitu kan. Itu namanya isrof, tidak boleh. Tetapi dalam agama ada ihtiyat, kehati-hatian. Ya, bukan menantang kan gitunya. Kan gitu. Isrof tidak boleh, tapi juga ada ihtiyat, kehati-hatian boleh di antara kita kan gitu. Jadi israf itu tadi itu, ya, berlebih-lebihan sampai ke ada dari selaman gini aja sekarang kan selamannya kayak jotos gitu kan, ya, kayak gini kan gitu. Ini luar biasa kan gitu. Padahal insya Allah ya, orang yang masuk masjid dijamin suci lahir dan batin. Kenapa? Mau ke masjid apa? Kita mandi dulu mau ke masjid. Apalagi berwudu dulu mau ke masjid. Coba Mas Yana, nuka pasar gede bagi pasar ujung burung, mandi dulu enggak? Wudu dulu enggak? Tidak kan? Tapi mereka berseliweran kan di mana-mana kan gitu. Tapi ke masjid sampai detik ini belum ada kabarnya, ya, jamaah masjid yang terserang COVID kan gitu. Ya. Karena apa? Karena telah dijaga telah menjaga diri, ihtiyat tadi lahir dan batin. Bahkan kata guru tarekat mah, vaksin yang paling ampuh itu vaksin yang paling ampuh itu hanya satu, dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah vaksin rajanya, vaksin di atas vaksin buatan Sinovac dan sebagainya. Karena apa? Karena virus pun makhluk Allah. Siapa yang bisa mematikan virus kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ikhtiar medis hanyalah ikhtiar lahiriah itu, ya. Fa idza maridtu fa huwa yasbin. Jika engkau sakit, maka mintalah penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti-bukti penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata dokter sendiri, ketika kita sakit datang ke dokter adalah dokter hanya membantu penyakit kita sembuh itu hanya 25%. 75% mah bagaimana kita berjuang secara maksimal untuk melawan penyakit sendiri. Maka alhamdulillah kan gitunya, para dokter di Indonesia yang praktek di Mekah, di tanah suci Mekah dan Madinah itu sampai bulan ke-5 katanya mereka baru ada pasien kan gitu. Karena orang-orang Mekah dan Madinah ketika sakit katanya, kemudian mereka segera berbanyak istighfar. Tidak sembuh dengan istighfar, mereka datang kepada kedua orang tuanya untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak sembuh dengan doa kepada orang tua, kemudian dia perbanyak sedekah. Masih tidak sembuh dengan istighfar, ya, dengan doa orang tua, dengan sedekah, baru yang keempat, orang-orang Mekah dan Madinah katanya berangkat menuju rumah sakit atau dokter. Terbulak dengan kita apa yang kita lakukan ketika sakit. Yang pertama yang teringat adalah apotik dan
dokter kan itu. Mana buktinya? Wa ayyuba iznada rabbahu anni masyan yadur wa anta arhamur rahimin. Sebagian riwayat Nabi Ayub itu budugnya 7 tahun. Sebagian riwayat 27 tahun penyakit budug. Ya. Tapi tidak ada kalimat-kalimat kata-kata dan berkeluh kesah terhadap penyakitnya itu. Ya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masyanadur, dan Ayub berdoa kepada Robnya, sesungguhnya Rob, sungguhnya aku diberikan ujian, diberikan sebuah madarat, diberikan sebuah uzur. Wa anta arhamur rahimin, tetapi kami tahu engkaulah Tuhan yang maha bijak di atas raja-raja yang bijak ini, yang bijaksana ini. Fastajabna lahu, kemudian Allah langsung menyembuhkan penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Anbiya ya, tentang bagaimana penyakit Nabi Ayub itu langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu diakhiri dengan kalimat solihin, ingin masukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Padahal itu adalah doa yang diucapkan oleh orang-orang yang soleh kan gitu. Dan yang ketiga bisa kita lihat dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiku, nafkahkanlah, mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyati adakumul maut, sebelum kematian menjemput salah satu di antara kita. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Kemudian orang yang sedang sakaratul maut itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Allah, andai engkau bisa menunda kematianku sebentar saja, fa asaddaqa, pasti kami bersedekah, wa akum minas solihin, dan pasti kami berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sebagian mufassir ayat ini berkenaan dengan orang yang ahli sedekah. Ketika dalam sakaratul maut Allah pertontonkan pahala sedekah yang luar biasa itu, sampai mengajukan permohonan kepada Allah agar Allah berkenan menangguhkan kematiannya barang sebentar saja. Dia ingin kembali ke rumahnya dan ingin menghabiskan seluruh sisa dan hartanya itu, dan ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi insya Allah kumpulan seperti ini suatu saat nanti berdasarkan ayat itu pasti banyak orang yang merindukan. Walaupun dijawab lagi oleh surat Yusuf ayat 104, wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin. Kebanyakan mereka tidak beriman wahai Muhammad, walaupun engkau sangat menginginkannya. Siapa yang tidak beriman? Nabi Nuh ngajerit maratan langit atas apa? Atas kekafiran Kan'an dan istrinya. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastagsaw siyabahum wa sarru wastakbaru istikbaro. Itu lihat dalam surat Nuh ya itu.
Bagaimana menjerit-jeritnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Kan'an diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Berulang-ulang kali Nabi Nuh ajak agar Nuh mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan congkang dan sombongnya dia mengatakan, "Wahai ayahku," ketika itu perahu itu sudah penuh diisi dengan pengikut-pengikut Nabi Nuh, "Wahai anakku, cepat kamu naik ke kapal ini." "Wahai ayahku, aku akan lari cepat dan aku akan naik ke gunung," kan itu ya. Kemudian Allah menggenuh, "Ya Nuh, laisa min halik," wahai Nuh, dia bukan keluargamu. "Innahu min amali ghairi sholih," dia bukan termasuk orang-orang yang ahli-ahli kesoleh, ahli-ahli kebaikan. Bagaimana Nabi Muhammad juga menangis atas kekafiran Abu Jahal dan Abu Lahab. Siapa lagi menangis? Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah nobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. "Ya abati limadza ta'budu ma la yasma wa la yubsiru." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? "Wa ya abati limadza ta'budu ma la yanfa'u wa la yadurru." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat? Menangis siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Nuh, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sebagainya. Allah anugerahkan hidayah iman kepada kita. Maka inilah ungkapan Rasul, "Aku rindu bertemu dengan ikhwani." Dan ikhwani pun rindu bertemu denganku. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ikhwani itu? Apakah kami semua ini?" "Engkau adalah ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Di mana aku sholat, engkau sholat. Aku ngaji, engkau ngaji. Aku baca Quran, engkau baca Quran. Aku sodako, engkau sodako. Aku qiyamul lail, engkau pun qiyamul lail. Ikhwani adalah orang-orang sepeninggalku. Dia tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia sholat sebagaimana aku sholat. Dia qiyamul lail sebagaimana aku qiyamul lail. Dia baca Quran sebagaimana aku baca Quran. Dia pun berjihad sebagaimana aku jihad. Tapi dia tidak pernah berjumpa denganku," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tanpa berlebihan, yang dimaksud ikhwani itu adalah kita semua yang hadir di masjid ini, yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun rindu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya 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 Sayyidi,
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وذكرك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن اللهم إنا نسألك علينا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سقرات الموت والنزات والعافية النار عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل سلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وللكلمة التامة والدعوات المستجابات عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق وإن القدرة والنازرين وإن الإنس والجن والشياطين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وارث سليمان بن داود عليه السلام يا ودود يا الله يا الله يا الله يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد طول أمرنا وصحح جسدنا واقض حاجاتنا وأكثر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة والبغضاء من بني آدم عليه السلام كلها من كان حيا ويقال القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم
وأملنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام صحبه ذوي القرآن أهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.